Assalamualaikum sahabat wakaf, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Kembali lagi di channel Wakaf TV yang selalu, insya Allah selalu membahas tentang mualaf dan informasi dan edukasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Kali ini kita coba akan membahas kemualafan seorang prajurit yang membela negara. Prajurit-prajurit ini memang patut kita apresiasi karena untuk menjadi seorang prajurit itu tidak mudah. Ya, dia harus melalui seleksi yang sangat-sangat ketat. Kemudian dia harus melalui pendidikan yang tidak cukup sebulan 2 bulan ya. Mungkin bisa tahunan ya. Sampai dia menjadi prajurit terbaik, sampai dia menjadi prajurit yang katakanlah levelnya itu atau jabatannya tinggi, itu sangat tidak mudah. Karena memang perjuangan menjadi seorang prajurit itu adalah yang diinginkan sebagian orang, karena memang ketika sudah menjadi prajurit itu terlihat gagah, terlihat berani dan juga keren gitu kan. Nah, di negara kita ada dua ya lembaga yang keprajuritan. Yang pertama itu adalah tentara atau TNI, yang kedua itu adalah polisi. Nah, kali ini kita akan membahas siapa-siapa saja prajurit-prajurit terbaik kita yang ada di Indonesia ini, yang beliau-beliau ini ternyata mualaf gitu kan. Dan yang nomor 3 ini saya betul-betul baru tahu kalau beliau ini adalah mualaf, karena saya ngikutin beliau ini udah lama nih, dari mulai dia diangkat menjadi kepala satuan, nah gitu kan, atau kepala staf gitu. Siapa saja mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini? Simak. Yang pertama itu ada Benny Mokalu. Inspektur Jenderal Polisi Albertus Julius Benny Mokalu yang pernah menjabat sebagai Kapolda di Bali berikrar memeluk Islam pada tahun 2014 lalu. Proses pengislaman berlangsung di kediamannya di Denpasar, Bali, yang dibimbing oleh seorang ulama asal Bengkulu, yakni Habib Abdurrahman. Jenderal Polisi berbintang 2 itu memeluk Islam disaksikan sejumlah tokoh dan sejumlah pejabat teras Polda Bali. Ini soal keyakinan dan pilihan hati, ini masalah yang sangat pribadi, kata Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Polisi Heri Wiyanto. Kombes Heri menjelaskan, Irjen Benny lahir di Kupang, NTT pada tanggal 22 Juli 1959. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Bali pada 16 September 2013 lalu, Benny menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Salah seorang penasihat MUI Bali, Royhan Mukhlis, mengatakan ia juga mendengar peristiwa berislamnya Irjen Benny Mokalu. Menurut beliau, peristiwa seseorang masuk Islam dalam keyakinan agama Islam dipandang sebagai hidayah dari Allah, dan dalam hal itu hanya sedikit peran yang bersangkutan. Dikatakan Royhan, Allah memberi ke manusia kebebasan untuk memilih dan keputusan akhirnya adalah sebagaimana kehendak Allah. Dalam sejarah Islam, kata Royhan, dikenal beberapa nama yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Namun hingga akhir hayat mereka tidak mendapatkan hidayah. Inspektur Jenderal Polisi yang sudah purnawirawan ini telah berpengalaman memegang berbagai jabatan di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolres Sumedang, lalu ia juga pernah memegang jabatan sebagai Kasubdit Tipikor Ditserse Polda Sulawesi Selatan. Jabatan Kapolres pun beberapa kali pernah ia pegang. Irjen Benny pernah didapuk menjadi Kapolres Lombok Barat dan Kapolres Mataram. Lalu pada 2009 beliau menjabat sebagai Wadir Tipikor Bareskrim Polri. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Kapus Siapjak Laut Bakor Kamla Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Pada tahun 2012 ia diangkat menjadi Kapolda Bengkulu. Kurang lebih setahun ia menjadi Kapolda Bengkulu. Hal ini karena pada 2013 ia dipindah ke Bali dan menjabat sebagai Kapolda. Adapun jabatan terakhirnya di kepolisian yaitu sebagai Sahlisosbud Kapolri yang ia emban pada tahun 2015. Selanjutnya ada Inspektur Jenderal Matius D. Fakhiri.
Kapolda yang satu ini memang kemarin beritanya sempat viral ya, terkenal gitu kan. Irjen Matius Devakhiri masuk Islam setelah mengucapkan syahadat dan akhirnya secara resmi memeluk agama Islam. Menurut dia, proses perjalanan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pembelajaran dan pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam. Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Polisi Matius Devakhiri SIK MH adalah seorang perwira tinggi di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Polri, Irjen Matius diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kapolda Papua. Jenderal Bintang 2 itu belum lama ini menjadi mualaf setelah bersyahadat hingga akhirnya resmi memeluk Islam sebagai agamanya. Jenderal Bintang 2 ini sudah menduduki posisi sebagai Kapolda Papua sejak Februari tahun 2021. Sepanjang karirnya, Matius juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura. Irjen Matius lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, Irian Barat pada tanggal 6 Januari 1968. Ia memiliki istri yang bernama Rafatul Mulkiyah. Irjen Matius dan Ibu Rafatul dikaruniai 4 orang anak. Irjen Matius sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 90. Sederet pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain adalah SD YPK Merauke tahun 81, SMP YPPK Saint Thomas Wamena pada tahun 84, SMA N2 Jayapura pada tahun 87, Akademi Kepolisian pada tahun 90, STIK atau PTIK pada tahun 2001, Sespim Polri pada tahun 2005, dan Sesko TNI pada tahun 2018. Nama lengkapnya adalah Irjen Polisi Matius Devakhiri, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Karir Matius Devakhiri sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Ia mengawali karirnya sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan pada tahun 90, Wakil Kepala Polisi Sektor Banjarmasin Timur, Polresta Banjarmasin pada 92, Danton 32B Satuan Brimob Polda Kalsel pada tahun 94, Wadanki 1B Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan pada tahun 95, dan Danki 1A Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan pada tahun 95. Selain itu, Irjen Matius juga pernah menjabat sebagai Pasiops Detasemen A Pelopor Satuan Brimobda Kalimantan Selatan pada tahun 96. Kemudian Pama Korbrimob Polri pada tahun 98 dan Ki Resimen 1 Pelopor Korbrimob Polri pada tahun 99, Kepala Seksi Operasi, Kepala Kasih Ops Satuan Brimob Polda Papua pada tahun 2002, Wakapolres Jayapura pada tahun 2003. Jenderal asal Papua ini juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Kaimana, Polda Papua Barat pada tahun 2005. Kemudian Wakil Kepala Satuan Brimob Polda Papua pada tahun 2007, Kapolres Jayapura pada tahun 2009, dan Wadir Pamopfit Polda Kalimantan Selatan pada tahun 2011. Karir Jenderal Matius makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala Satuan Brimob Polda Papua pada tahun 2014. Pada tahun 2018 ia dimutasi menjadi analis kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. 2 tahun kemudian, Irjen Matius didapuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolda Papua Barat. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Wakapolda Papua. Barulah pada tahun 2021, Irjen Matius diangkat sebagai Kapolda Papua. Selanjutnya yang ke Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI setelah diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta disetujui anggota DPR. Namun ada kisah menarik di balik Kepala Staf Angkatan Darat ini, yakni sosoknya yang sebagai seorang mualaf. Mulanya, ketika mengawali karir sebagai tentara, Jenderal Andika Perkasa diketahui masih beragama Katolik.
Ia memiliki nama Immanuel Andika Perkasa. Hal ini diketahui setelah beredarnya data Andika saat masih menjadi taruna di Akademi Militer. Dari nama-nama itu dan agama, jelas pada saat itu memang Jenderal Andika beragama Katolik, kata pengamat militer sekaligus wartawan senior yaitu Slamet Ginting. Tapi harus diingat, lanjut dia, ketika dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2018 di Istana Negara, Jenderal Andika Perkasa bersumpah di atas Al-Quran. Dengan demikian ia sudah menjadi muslim. Slamet Ginting melanjutkan, momen Jenderal Andika menjadi mu'alaf ketika menikah dengan Ibu Diah Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendropiono. Sang istri merupakan putri dari tokoh nasional Jenderal Purnawirawan A.M. Hendro Priyono. Slamet melanjutkan, Andika menikah dengan Hetty dengan cara Islam. Artinya disitulah Andika mu'alaf, jelas Slamet. Setelah menjadi muslim, dia mengubah namanya menjadi Andika Perkasa saja. Keislaman Jenderal Andika terlihat ketika momen-momen seperti Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika di momen kebesaran umat Islam itu, Jenderal Andika tampak mengenakan baju koko, kopiah, dan sebagainya. Jadi tidak perlu diragukan lagi sebagai muslim, kata Slamet Ginting. Saat Idul Fitri juga, saat menyambut kelahiran cucunya juga Andika menggunakan baju koko dengan wajah sumringah. Jadi clear lah, Jenderal Andika Perkasa adalah seorang muslim. Jelasnya, Slamet Ginting. Nah itu tadi sahabat wakaf, 3 jenderal yang memang seorang mu'alaf. Tentunya mungkin masih banyak ya yang memang belum terblow up atau belum terlihat di media manapun. Tapi yang jelas, seorang mu'alaf ini adalah orang yang betul-betul diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti kita ketahui, seorang mu'alaf itu adalah seperti layaknya diangkat dari kesesatan menuju ke dalam kebenaran, atau dari ancaman neraka menuju kepada kenikmatan surga. Jadi ketika kita menemukan seorang mu'alaf, kita harus iri pada dia. Karena apa? Seluruh dosa-dosanya saat ketika dia mengucapkan syahadat, itu semua dihapuskan. Dan memulai dengan amalan-amalan barunya. Sahabat wakaf, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Dan jika kami ada salah kata atau ada salah data, silahkan dikoreksi. Dan insya Allah kami akan menerima koreksi tersebut. Kritik dan saran juga jangan lupa ditinggalkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar kami semakin lebih kreatif, informatif, dan edukatif dalam memberikan konten-konten untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher. Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit. Di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.